Ananda Aura Putri Larasati dari SMK Negeri 9 Semarang. Dan calon wakil ketua nomor urut 1 Ananda Marsha Nabila Adawi dari SMA Negeri 11 Semarang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan calon nomor urut 1, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aura Putri Larasati dari SMK Negeri 9 Semarang sebagai calon Ketua Rohis Indonesia Kota Semarang periode 2026-2027. Perkenalkan, nama saya Marsha Nabila Adawi, akrab dipanggil Marsha. Saya dari SMA Negeri 11 Semarang. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Rohis Kota Semarang. Sebelumnya, izinkan kami untuk menampilkan jargon terlebih dahulu. Bersama paslon 1, beriman, aktif, dan positif. Bersatu dalam iman, bergerak menuju kebaikan. Izinkan kami untuk memaparkan visi dan misi kami. Visi kami menjadikan pimpinan cabang Rohis Indonesia Kota Semarang sebagai ruang tumbuh dan penguat Komisaris Rohis Indonesia Kota Semarang, SMK dan SMA sebagai tempat untuk tumbuh berkarakter mulia, berlandaskan iman dan takwa, aktif dalam berdakwah, serta mampu memberikan pengaruh positif baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat untuk masa depan yang bahagia. Pasangan calon nomor urut 1 memiliki 4 huruf misi, yaitu iman. Tetapi di dalam kata iman tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Yang pertama, ikhtiar dalam ilmu dakwah yang melahirkan kader dakwah Islami yang akan membawa tanggung jawab serta percaya diri. Yang kedua, M, yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang uswatun hasanah. Yang ketiga, A, aktif. Yang ketiga, A, aktif membangun Rohis Kota Semarang Yang ketiga, A, aktif membangun Rohis Kota Semarang yang sopan santun, ramah, inklusif, serta meneladani akhlak Rasulullah. Yang keempat, N, yaitu niat di setiap langkah yang menjadikan agama Islam sebagai pedoman kehidupan. Untuk proker, kami ada 4 proker. Yang pertama, Rohis Move On, Motivation, Vision on Ummah. Ya, ini tempat untuk berdakwah untuk generasi muda supaya lebih aktif berdakwah dan menebarkan kebaikan. Yang kedua, ada Rohis Camp, adalah proker sosial pimpinan cabang Rohis Indonesia Kota Semarang, di mana kami semua nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada Rohis Digital Hub, di mana kita akan mengaktifkan akun sosial media yang akan memposting dakwah Islami untuk generasi muda atau Gen Z Islami. Yang keempat atau yang terakhir, program kerja kami adalah Tadabur Alam, yaitu di mana kita akan bersatu dengan alam serta mempererat tali persaudaraan yang menjadi refleksi diri bagi kita tersebut. Teman-teman, kita jargon bareng-bareng yuk. Yuk.
Kita contohin dulu ya. Bersama paslon 1, beriman, aktif, dan positif. Bersatu dalam iman, bergerak menuju kebaikan. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama paslon 1, beriman, aktif, dan positif. Bersatu dalam iman, bergerak untuk kebaikan. Terima kasih. Terima kasih, Terima host. kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas orasi dan pemaparannya. Selanjutnya kepada calon ketua nomor urut 2 Ananda Jihan Salma Kamila dari SMA Negeri 11 Semarang dan calon wakil ketua nomor urut 2 Ananda Raihan Yusuf Habibi dari SMK Negeri 8 Semarang. Kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bapak ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari paslon 2. Saya Jihan Salma Kamila atau yang biasa dipanggil Jihan, berasal dari SMA Negeri 11 Semarang sebagai calon ketua Rohis Kota Semarang periode 2026 periode 2027. Perkenalkan, nama saya Raihan Yusuf Habibi, biasa dipanggil Habibi. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua dari paslon nomor 2 tahun jabatan 2026-2027. Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja kami. Adapun visi yang kami miliki yaitu mewujudkan Rohis Kota Semarang sebagai wadah pembinaan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berdampak positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat dalam dunia maya maupun masyarakat dalam dunia nyata yang berlandaskan dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya ada pula misi kami, yaitu misi kami yang pertama yaitu mengoptimalkan teknologi digital sebagai sarana dan prasarana untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam yang positif berlandaskan Al-Quran dan hadis. Misi kami yang kedua yaitu menciptakan kader Rohis Kota Semarang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Ada pula misi kami yang ketiga yaitu hadirkan program kerja yang bertanggung jawab mengikuti perubahan zaman, inovatif dan aktif. Adapun program kerja yang kami miliki, program kerja kami yaitu ada program kerja utama dan juga tambahan. Program kerja utama kami yang pertama adalah STIM. STIM adalah singkatan dari sedekah kepada anak yatim dan juga piatu. Di mana program kerja ini para anggota Rohis Kota Semarang periode 2026 periode 2027 akan berkunjung ke panti dengan tujuan untuk berbagi kasih sayang dan juga berbagi rezeki untuk membantu mereka, yaitu dengan memberikan bantuan berupa sembako atau kebutuhan lainnya. Juga program kerja kami yang kedua yaitu 1 bulan 1 dakwah, di mana kami akan membagi anggota-anggota Rosko dengan beberapa kelompok, di mana satu kelompok berisi 6-7 orang dengan tujuan untuk membuat video dakwah untuk mengedukasi orang-orang dalam dunia maya agar dekat dengan ajaran agama Islam. Ada pula program kami yang ketiga yaitu adalah event besar di dalam Islam, yaitu seperti kita mengadakan pengajian Isra Miraj, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Ada pula program tambahan dari kami yaitu Zarkasi dan Rosari. Zarkasi adalah ziarah dan rekreasi. Jadi di sini kami akan mengadakan dalam waktu jangka 1 tahun sekali, yaitu ziarah ke makam wali-wali, dan juga kita bisa berkreasi mungkin ke gunung, curug dan lain sebagainya. Program kerja kami yang terakhir tapi tak kalah penting yaitu Rosari.
Rosadi adalah singkatan dari Rohis, Saran, dan juga Kritik, di mana Rohis Kota Semarang akan open-minded, yaitu menerima semua kritik, saran, dan juga aspirasi dari teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kami akan mengklasifikasinya dengan menyediakan sebuah platform untuk mengisi kritik dan saran kalian, supaya dapat menjadikan kami menjadi lebih maju dan juga lebih berkembang lagi. Mungkin sekian paparan visi, misi, serta program kami yang akan kami laksanakan pada periode 2026-2027 bersama paslon nomor 2 bersatu dengan iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas orasi dan pemaparannya. Berikutnya kepada calon ketua nomor urut 3, Ananda Aura Aulia dari SMK Negeri 2 Semarang, dan calon wakil ketua nomor urut 3, Ananda Kanita Zahir Eltabani dari SMK Negeri 1 Semarang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, masih mati. Sudah hidup lagi. Ulangi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Aulia dari SMK Negeri 2 Semarang. Di sini saya sebagai calon ketua Rohis Kota Semarang periode 2026-2027 dari paslon 3. Perkenalkan, nama saya Kanita Zahir Eltabani. Di sini saya sebagai wakil ketua Rohis Kota Semarang di periode 2026-2027 dari pasal 3. Jadi di sini pasal 3 memiliki visi menjadikan Rohis Kota Semarang sebagai wadah untuk membentuknya karakter generasi emas Islam yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, peduli sesama, berprestasi, serta berperan aktif di era globalisasi ini. Di pasal 3 juga memiliki 5 misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang edukatif dan inspiratif. Yang kedua yaitu mengembangkan bakat dan prestasi melalui lomba, podcast, dan kegiatan kreatif Islami lainnya. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan kepedulian sosial dan ukhuwah antar anggota serta masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi Islam. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengajak anggota aktif berpartisipasi dan berkontribusi positif di masyarakat. Berikutnya ada 5 program kerja dari pasal 3, yaitu PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam, yang termasuk dalam misi pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang edukatif dan inspiratif. Lalu yang kedua ialah TAMA, yaitu tangan ramah seperti bantuan sosial untuk orang-orang yang lebih membutuhkan di panti asuhan, lalu panti jompo, atau yang terkena dampak bencana alam seperti itu. Nah, di sini ada program kerja yang ketiga yaitu Musabaqa Marsi atau yang biasa kita kenal dengan lomba marsi, yang dimana Rohis
seperti kaligrafi atau kitobah atau tilawah tartil dan sebagainya. Di sini juga terdapat di poin mengembangkan bakat dan prestasi melalui lomba dan kegiatan kreatif Islami. Lalu ada program kerja yang keempat yaitu zarkasi atau ziarah dan rekreasi, yang dimana kita akan mengadakan ziarah di makam-makam dan mungkin seperti makam Wali Songo atau makam-makam lainnya di sekitar Semarang atau bahkan di luar Semarang juga bisa. Lalu juga ada rekreasi yang dimana sebagai bentuk hiburan atau refreshing untuk pengurus Rohis Kota Semarang, mungkin bisa di Saloka atau tempat alam-alam seperti Curug dan sebagainya. Lalu juga ada program kerja yang kelima yaitu Hiktal atau Hikmah Tal, yang dimana program kerja ini adalah berupa podcast yang akan kami posting di media sosial agar masyarakat lebih mengenal Rohis Kota Semarang di era digital ini. Dan di era digital ini kami juga ada di poin memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi Islam. Itu kita bisa seperti memanggil ustadz atau penceramah-penceramah untuk membagikan ilmunya melalui media sosial. Seperti itu. Baik, sebelum kami mengakhiri, kami memiliki jargon yang mungkin nanti setelah kami tampilkan bisa diikuti jika hafal. 1, 2, 3. Paslon 3. Sidik, amanah, tasdik, matonah, dan komunikatif. Selamat berjalan di setiap langkah menuju kesuksesan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk jargonnya. Mungkin bisa diikuti. Iya, boleh diikuti untuk semua kakak-kakak dan teman-teman semuanya di sini. Paslon 3. Sidik, amanah, tasdik, matonah, dan komunikatif. Selamat berjalan di setiap langkah menuju kesuksesan. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 atas orasi dan pemaparannya. Memasuki sesi selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab gabungan bersama seluruh pasangan calon ketua dan calon wakil ketua Rohis Kota Semarang periode 2026-2027. Sesi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemahaman, komitmen, serta kesiapan calon dalam menjalankan amanah kepemimpinan Rohis ke depannya. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, izinkan saya selaku moderator menyampaikan ketentuan sesi tanya jawab agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Ketentuan sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada seluruh pasangan calon. Yang kedua, setiap pasangan calon diberikan waktu maksimal 1 menit untuk menjawab. Yang ketiga, waktu dimulai setelah pertanyaan selesai disampaikan. Yang keempat, jawaban diharapkan singkat, jelas, dan sesuai dengan substansi pertanyaan. Yang kelima, dilarang memotong jawaban pasangan calon lain. Dan yang terakhir, apabila waktu telah habis, moderator berhak menghentikan jawaban. Apakah ketentuan dapat dipahami oleh seluruh pasangan calon? Baik, kita akan memasuki ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama diberikan oleh panitia, lalu ditujukan kepada seluruh pasangan calon.
Wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Diko Salyandra Diatmaja dari SMK Negeri 8 Semarang. Saya di sini sebagai perwakilan panitia reorganisasi ROIS Indonesia Kota Semarang. Jadi izinkan saya bertanya kepada semua paslon. Jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua ROIS yang baru, bagaimana langkah konkret kalian dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan seluruh elemen ROIS, baik dengan pengurus lama, dengan senior kalian, dengan perwakilan dari berbagai sekolah di Kota Semarang, maupun dengan para pembina. Mau diulangi? Oke, jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua ROIS yang baru, bagaimana langkah konkret kalian dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan seluruh elemen ROIS, baik dengan pengurus lama, dengan senior kalian, dengan perwakilan dari sekolah yang berbeda di Kota Semarang, maupun dengan ROIS para Indonesia pembina. disebut ya Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ROIS Indonesia disebut ya pimpinan. Nggak usah pakai mic lain ya, sesuai. Moderator nggak usah pakai mic, langsung jawab aja. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk langkah konkret membangun komunikasi dan kerjasama kepada pembina, pengurus lama, dan teman-teman yang lain atau sekolah lain, yang pertama tentunya karena kami pengurus baru SMK dan SMA yang digabung, tentunya kami membutuhkan banyak informasi kepada Bapak Ibu Guru serta pengurus lama. Dari situ kami akan bertanya mengenai informasi-informasi yang apa saja yang akan kami butuhkan. Yang kedua, untuk di sekolah-sekolah lain, biasanya kami bisa mengirimkan mentoring, di mana dari sekolah-sekolah tersebut akan membawa informasi-informasi tersendiri dan tentunya berbeda-beda. Adapun jika memungkinkan, kita akan membuat divisi setiap perlengkapan untuk membuat event-event yang ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Halo. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi untuk membangun kerjasama yang baik antara anggota, kami akan membuat kesepakatan terlebih dahulu di awal, di mana apa saja yang bakal dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan antara anggota dalam kepengurusan. Juga kami akan mengadakan acara-acara untuk mempererat tali silaturahmi antara alumni, pembina, dan juga antara anggota. Dan juga mungkin kita bisa menambahkan untuk membuat grup angkatan kita itu berisi dengan divisi-divisi yang ada. Untuk apa? Untuk kita saling tukar informasi, saling membantu, saling membackup satu sama lain agar pekerjaan kita yang merasa kita tidak tahu atau pekerjaan kita yang merasa berat itu bisa menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Paslon 3 izin untuk menjawab. Jadi komunikasi yang kita tahu pastinya komunikasi sangat penting dan sangat dibutuhkan selama berjalannya pengurus ROIS ini. Jadi langkah-langkah yang akan kami berikan jika kami menjadi ketua dan wakil yaitu pastinya mempengaruhi dan mengatur komunikasi yang ada di dalamnya.
dengan cara setiap ada informasi kami harus langsung menyampaikan, dan kami harus menyampaikan dengan sedetail mungkin dan sepaham mungkin, karena komunikasi adalah kunci dari kepengurusan, dan komunikasi harus ada dua belah pihak yang saling paham. Jadi kami harus memastikan dulu apakah para pengurus ini paham dengan apa yang kami komunikasikan. Begitu juga dengan pembina dan lain-lain. Mungkin sudah habis. Baik, pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh panitia lalu ditujukan kepada seluruh pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa Midakrota Ayun dari SMK Negeri 4 Semarang. Saya izin bertanya, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Rohis Kota Semarang, di saat anggota Rohis kalian berasal dari SMA dan SMK yang tentu saja memiliki karakter, kebutuhan, dan pemikiran yang berbeda, solusi konkret apa yang akan kamu lakukan agar perbedaan itu tidak jadi penghalang, tapi justru jadi kekuatan untuk membangun Rohis yang solid, sejalan, dan berdampak bagi masyarakat? Apa yang akan kamu lakukan agar Rohis tidak hanya sekedar menjadi organisasi, tetapi benar-benar mampu menyatukan, membina, dan memberi pengaruh nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Semarang? Perlu diulang? Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Rohis Kota Semarang, di saat anggota kalian berasal dari SMA dan SMK yang tentu saja memiliki karakter, kebutuhan, dan pemikiran yang berbeda, solusi konkret apa yang akan kamu lakukan agar perbedaan itu tidak jadi penghalang, tapi justru jadi kekuatan untuk membangun Rohis yang solid, sejalan, dan berdampak? Apa yang akan kamu lakukan agar Rohis tidak hanya sekedar menjadi organisasi, tetapi benar-benar mampu menyatukan, membina, dan memberi pengaruh nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Semarang? Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 3, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, mungkin dari paslon 3 kami izin menjawab. Mungkin seperti saling merangkul dan saling bantu antar keanggotaan. Lalu kami juga akan selalu saling menyupport dan saling mengenal satu sama lain, dan tentunya kami akan membangun komunikasi yang lebih baik dan menjalin persaudaraan yang lebih kuat. Dan perlu diingat bahwa kita sudah berada di Rohis Kota Semarang, Rohis Indonesia, yang dimana kita sudah masuk itu dan tidak bisa membeda-bedakan mana yang SMA dan mana yang SMK. Seperti halnya kita semua sedang masuk masjid, itu walaupun presiden dan lain-lain itu pasti akan sama dan satu kesatuan, karena kita juga sama satu derajatnya dan tidak bisa membeda-bedakan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat antara SMK dan SMA? Perlu kami ingatkan, walaupun kita berbeda SMK dan SMA, tapi di sini kami sudah menjadi satu, yaitu Rohis Indonesia Kota Semarang. Untuk perbedaan pendapat tersebut, kami bisa melakukan komunikasi, kami akan mentoring satu persatu, dan kami satukan pendapat tersebut untuk mencari jalan tengahnya. Dan dari situlah hal tersebut didukung oleh program kerja kami, yaitu mentoring sesuai dengan sekolah masing-masing yang dapat ditemukan jalan keluarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan. Mohon maaf, kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Oke, izinkan saya untuk menjawab. Pertama, hal yang saya akan lakukan adalah melakukan pendekatan. Kenapa sih kita harus melakukan pendekatan? Karena agar kita tahu sifat teman kita itu seperti apa. Dengan pendekatan
pendekatan, kita itu bisa lebih mengetahui sifat teman kita itu seperti apa. Jadi pendekatan itu sangat perlu karena kita lebih mengenal lebih jauh teman kita itu seperti apa. Karena kita sudah ada di sini dan juga menjadi satu, yaitu Royce Indonesia, maka tidak ada yang namanya pandang bulu. Semua bersatu dan juga semua mempunyai kedudukan yang sama, dan tidak ada yang namanya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sekian, terima kasih dari Pak Soeharto. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru Pembina Rohis Kota Semarang, lalu ditujukan kepada seluruh pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami ucapkan selamat kepada calon pimpinan cabang Rohis Indonesia Kota Semarang. Salah satu di antara kalian adalah calon kandidat yang akan membawa Semarang menjadi lebih bagus. Anak-anakku sekalian, menyimak paparan visi, misi, dan program kerja kalian, semuanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, indah, dan sangat mengena. Saya menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama yang disampaikan oleh kalian adalah bahwa Rohis ke depan harus menjadi penguat. Rohis ke depan harus menjadi wadah pembinaan generasi muda. Yang saya simak, pertanyaan saya adalah, kita sekarang harus melihat pada realitas bahwa Rohis di beberapa sekolah kita, Rohis itu organisasi yang minoritas. 90% siswa SMA SMK saya yakini mereka muslimah. Tetapi hanya 10-15% saja yang tertarik kepada Rohis dan ikut menjadi anggota Rohis. Ini real. Nah, pertanyaan saya konkret saja, bagaimana ke depan di 1 tahun periode ini kalian lakukan agar siswa-siswi Muslim Indonesia ini semua tertarik dan simpati menjadi anggota Rohis. Paham? Yang kedua, realita bahwa sekolah-sekolah SMA SMK itu masih banyak yang belum ada Rohisnya. Belum ada wadah yang namanya Rohis. Bahkan ada guru PAI yang saya minta membentuk Rohis tidak tertarik dengan Rohis. Nah, bagaimana langkah kalian anak-anakku ke depan membawa Rohis agar disimpati, menjadi menarik simpati kepada mereka guru-guru PAI dan juga siswa-siswi Muslim kita untuk tertarik menjadi anggota Rohis. Bisa dipahami? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama, di dalam program saya itu membuat yaitu yang namanya Kami membuat program yaitu SETIM, yaitu sedekah kepada anak yatim dan piatu, juga 1 bulan 1 dakwah, dan mengadakan event untuk memperingati Hari Besar Islam dan yang lainnya. Dan kami berharap dengan program-program yang kami punya dan kami lakukan akan menarik perhatian orang-orang untuk bergabung ke dalam Rohis, bukan hanya sekedar tahu apa itu Rohis, tapi juga bergabung dan tertarik dengan adanya Rohis. Oke, untuk di 1 bulan 1 dakwah itu kita menggunakan video, animasi, ilustrasi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita belajar untuk berdakwah agar kita itu bisa menyebarkan nilai agama Islam yang positif dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Jadi, kami memiliki beberapa langkah yang pertama yaitu program kerja kita harus menarik, karena perlu menarik agar tertarik. Nah, jadi program kerja kita juga harus relevan dengan generasi sekarang. Jadi kita harus membuat program kerja yang dimana peminatnya itu banyak. Dan di sini kami juga akan mengimprovisasi acara agar acara ini tuh bisa menyenangkan. Mungkin seperti saat acara maulid itu akan ada games ice breaking atau mungkin ada tarik saman. Nah, terus juga lalu kami juga memiliki program kerja yang dimana digital adalah podcast yang agar semuanya tahu bahwa ilmu ini harus tidak hanya di lingkungan sekitar saja, di media sosial juga bisa. Terima kasih atas waktunya. Baik, untuk pertanyaan kedua akan diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru Pembina Rohis Kota Semarang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk menjawab. Pengajian seperti itu. Jadi kami akan memberikan pengarahan di mana Rohis itu tidak selalu mengaji, karena dakwah itu tidak selalu mengaji, dan kita bisa mensosialisasikan bahwa PHBI tidak selamanya mengaji, bisa mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya. Selanjutnya ini didukung oleh program kerja kami yaitu Rohis Kultur School. Jadi di mana Rohis Indonesia ini akan mencoba mengajak kontribusi terhadap SMA-SMK di Kota Semarang yang belum memiliki organisasi Islam untuk mengajak kerjasama. Izin menambahkan, untuk Rohis Kultur School kami akan mendatangi sekolah-sekolah yang belum terdapat Rohisnya, Bapak. Kami akan secara langsung mempromosikan Rohis secara langsung. Untuk Rohis mentoring itu, sekolah yang sudah terdapat Rohisnya. Dan untuk jawaban yang pertama itu, saya izin menambahkan, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan diberikan oleh Ibu Guru Pembina Rohis Kota Semarang. 3 calon pimpinan cabang Rohis Indonesia, luar biasa. Ini dari 6 sekalinya 5. Ini menunjukkan wanita-wanita itu hebat semua. Generasi penerus muslim. Oke ya, perempuan harus bisa. Terima kasih. Pertanyaan bonus ini diajukan kepada paslon nomor 1, 2, dan 3. Ini tadi bonus memperhatikan dari visi misi dan program dari paslon 1, 2, 3. Tapi pertanyaan ini sifatnya umum. Tapi ada dari 3 paslon ini yang sudah menentukan.
lomba MAPSI untuk siswa SMA dan SMK. Dulu pernah MAPSI SMA itu diadakan. Tentu kalian juga pernah ikut lomba MAPSI di SD dan SMP. Tapi ketika di SMA SMK itu belum dilaksanakan bersama. Kalau SMK kemarin sudah di Pak Sumarno dengan Pak Jong dan Pak Musafir. Ini saya sebagai guru SMA itu juga tertarik untuk mengadakan lagi. Bagaimana Rohis bisa melaksanakan lomba MAPSI, entah namanya MAPSI atau namanya lain, yang pesertanya adalah dari siswa SMA dan SMK. Ini akan menunjukkan siarnya Rohis lebih luas lagi. Karena apa? Pesertanya itu dari seluruh siswa SMA, SMK. Paslon 1 dan 2 serta 3 kolaborasi dengan siapa saja kan yang akan Anda lakukan bila mengadakan lomba MAPSI siswa SMA dan SMK agar berjalan sukses. Yang kedua, program Rohis pasti terlaksana tidak lepas dari biaya. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, oleh karena itu, tunjukkan terobosan apa yang akan dilakukan agar mendapatkan biaya. Karena kalian itu punya masa yang sangat banyak. Siswa SMA, SMK di Kota Semarang itu jumlahnya puluhan ribu. Ini sebenarnya aset yang sangat bagus untuk mendapatkan dana dari SMA, SMK yang untuk mensukseskan program-program dari Rohis Kota Semarang. Ini tentunya berkaitan karena dulu juga berjalan di kota dan di provinsi. Sehingga saya tanyakan ke paslon 1, 2, dan 3 bagaimana cara mencari dana untuk kesuksesan dari program-program pimpinan cabang Rohis Indonesia agar semakin hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, kepada pasangan calon nomor urut 1, kami silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, kolaborasi apa yang akan dilakukan dan dengan siapa saja jika lomba MAPSI diadakan? Yang pertama tentunya seperti MAPSI kemarin kita berkolaborasi dengan Universitas Yaitu. Yang kedua kami bisa berkolaborasi dengan Rohis Jawa Tengah dan kita juga bisa berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi masalah keuangan. Jadi langkah pertama yang dapat kami lakukan yaitu membuat divisi atau seksi dana usaha, di mana nantinya kita akan mengelola sebuah usaha untuk menjualkan makanan atau barang untuk mendapatkan hasil sendiri sehingga nanti kita dapat memiliki finansial mandiri. Izin menambahkan untuk jawaban yang kedua, untuk dana kami bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dan pihak tersebut sama-sama simbiosis mutualisme Ibu. Jadi kita juga untuk mendapatkan sponsor, yang lain juga bisa untuk. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab. Baik, yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah SMA atau SMK di seluruh Kota Semarang. Selanjutnya juga kolaborasi dengan universitas-universitas dan mungkin juga bisa berkolaborasi atau kewirausahaan yang insya Allah bisa mengadakan event-event yang di BPWI. Juga untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara mencari dana? Jadi kita nggak bakal nyari dana hamil 3 bulan atau 2 bulan gitu.
Jadi kami akan menambah waktunya menjadi lebih banyak lagi supaya kami mendapatkan dana yang maksimal. Contohnya, kami bisa mendapatkannya dengan sponsor, mengajak bekerja sama, dan juga mencari dengan sumbangan internal. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk menjawab. Baik, untuk program kerja ini, lomba MAPSI ini, kami mungkin akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang ini. Lalu mungkin kami akan berkolaborasi juga bersama universitas atau mungkin seperti perusahaan-perusahaan kecil untuk membantu proyek kami ini, seperti itu. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dananya. Kami pastinya sudah memikirkan dana. Kami bisa mencari dana melewati danus atau dana usaha yang dimana kami mungkin akan menjualkan barang yang banyak peminatnya. Lalu akan kami mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Lalu juga ada sponsor, pastinya sponsor kami akan mendapatkan dana dari sponsor. Lalu juga mungkin ada sedikit kas yang bisa kami kurangi, tapi tidak semuanya. Dan iuran-iuran kecil yang tidak memberatkan, seperti itu. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini diberikan oleh peserta LPK Rohis Kota Semarang, lalu ditujukan kepada Jadi sebelumnya saya berterima kasih telah diberikan kesempatan. Saya izin bertanya, jika kalian terpilih menjadi ketua ROHIS dan wakil ROHIS, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan anggota yang memiliki masalah internal dan masalah tersebut dibawa ke dalam organisasi sehingga bisa menghambat kegiatan yang ada di organisasi tersebut? Dan jika program kerja kalian disepakati oleh pembina, bagaimana cara kalian untuk mengefektifkan program kerja kalian agar bisa berjalan selama 1 tahun penuh? Terima kasih. Ya, di anu tadi Pak. Baik, izinkan menjawab. Di setiap masalah pastinya ada akar dari masalah tersebut atau penyebabnya. Jadi kami akan mendiskusikan dengan anggota tersebut bagaimana yang pastinya komunikasi, karena komunikasi itu penting. Jadi kami akan menanyakan apa masalah, bukan menanyakan masalah internal, tetapi mengapa masalah itu dibawa ke organisasi. Dan kami akan memperingatkan ke semua agar masalah internal tidak dibawa ke organisasi, karena ranahnya sudah beda. Organisasi dan masalah bisa diselesaikan sendiri karena kami percaya dengan orang-orang yang ada di ROHIS Kota Semarang, ROHIS Indonesia ini. Mungkin untuk pertanyaan kedua, untuk keefektifan bekerja di program kerja kami ini, mungkin kami akan sedikit mendiskusikan tentang waktu, seperti karena kami ini organisasi yang cukup luas. Terima kasih. Yaitu dengan menertibnya dengan baik-baik. Jika memang sudah ditegur, tapi dia tetap melakukannya, yaitu membawa masalah pribadi ke organisasi dan mengganggu lingkungannya, maka kami akan mencoba menyelesaikan masalahnya dengan mendengarkan masalah tersebut dari kedua belah pihak, dan kami tidak akan membela salah satu atau kami akan tegas untuk menilainya, sehingga masalah akan terselesaikan dan tidak ada masalah pribadi yang dibagi organisasi karena ranahnya saja sudah berbeda. Satu, Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami menjawab. Yang pertama, tentunya kami akan melakukan pendekatan secara langsung dan kami tidak akan menyudutkan oknum manapun. Yang kedua, kami akan membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga, kami akan menegaskan lagi AEP yang sudah disepakati, di mana kami harus bekerja berorganisasi secara profesional. Dan untuk pertanyaan yang kedua, di mana kita harus menjalankan program kerja kami, yaitu pertama-tama kita harus menentukan persetujuan antara anggota dengan urusan yang baru. Berupa program kerja itu akan dilaksanakan pada tanggal berapa, akan mengeluarkan biaya berapa, serta membutuhkan fasilitas apa saja untuk memenuhinya. Dengan cara begitu, kami dapat meminta bantuan kepada ketua alumni ataupun ketua lama untuk dapat membantunya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan. Dalam periode kepemimpinan kalian, saya punya pertanyaan. Apabila proyek-proyek yang kalian sampaikan ada yang tidak bisa terjalankan karena tidak setuju pembina atau karena kendala lainnya, apa cara yang akan kalian lakukan untuk tetap melaksanakan proyek tersebut atau ada pemilihan proyek lain sebagai opsi? Sekian, terima kasih. Setelah kita cari tahu masalahnya, kita akan mencoba mencari solusi dari masalah tersebut dan atau mencari alternatif program kerja lain yang juga berkesinambungan dengan program kerja yang awal. Baik, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk program kerja apabila tidak disetujui, tentunya pertama kami akan menanyakan terlebih dahulu mengapa program kerja tersebut tidak disetujui, dan kami akan mencoba menjelaskan secara lengkap dan rinci apa saja tujuan dari program kerja tersebut. Selanjutnya, kami tentunya dalam membuat program kerja kita tidak hanya membuat satu plan, pasti ada plan B, plan C, dan lain sebagainya. Jika yang satu tidak disetujui, kami masih punya plan lain dan mungkin kami bisa meminta pendapat dari pembina dan arahan dari teman-teman maupun pembina. Sekian. Sedikit tambahan, kami membuat program kerja itu tidak semata-mata hanya sekedar formalitas. Kami pastinya memiliki landasan. Apa sih program kerja itu dibutuhkan? Pasti ada sebabnya. Karena itulah program kerja itu punya tujuannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik, izinkan kami menjawab. Sebelum kami membuat program kerja, pastinya kami sudah merencanakan dan kami memiliki prinsip SMART seperti apa yang sudah ada di materi kemarin. Yang dimana di prinsip ini ada relevan, ada batas waktu, ada spesifik, dan melihat apakah peminatnya banyak. Jadi kami bisa mengukur keberhasilan dari proyek kami yang telah direncanakan itu. Dan pastinya jika proyek itu ternyata memang gagal atau yang ada kendala, itu pasti kami menerapkan dua ini, yaitu evaluasi dan revisi. Jadi kami akan mengevaluasi apa kesalahan dari proyek ini, kenapa tidak terlaksana, dan kami akan merevisi dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, seluruh pertanyaan telah disampaikan dan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, sesi tanya jawab orasi pemilihan ketua Rohis Kota Semarang periode 2026-2027 dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dilaksanakan penentuan ketua dan wakil ketua Rohis Kota Semarang periode 2026-2027 yang akan dipandu oleh Alia Akhiran. Baik, untuk pemilihan ketua Rohis pada pagi hari ini akan dilaksanakan dengan cara pemanggilan satu persatu pada seluruh peserta dan Bapak Ibu semuanya. Mohon tetap tertib dan menunggu giliran sesuai arahan dari panitia. Saat nama dipanggil, silakan maju ke bilik suara untuk
untuk melakukan pencoblosan sesuai pilihan masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, Bapak Eko Sunario. Mati. Yang ketiga, Bapak Muhammad Suparjo. Yang keempat, Bapak Masyudi. Yang kelima, Ibu Muslimah. Itu Pak Mus, sebelah sini main. Lu mesti milih cewek lah. Kan semua ada ceweknya. Saya akan dari dulu. Di video ya lihat saya nyoblos mana. Jauh Bu. Nggak kelihatan. Yang keenam, Bapak Nur Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Maslahat. Oh, tak pikir langsung nyoblos, Pak. Yang keenam. Nyoblos. Orang dicekang loh. Nyoblosan. Orang contreng. Baik, berikutnya giliran peserta. Yang pertama, Kanaya Jilan Zaki Ranyar. Sekali lagi, Kanaya Jilan Zaki Ranyar. Jilan. Yang kedua, Malika Syahira.
Yang ketiga, Nadifo Nazaka. Yang keempat, Mikael Hariri. Kemudian Salwa Nafisatul. Fira Maiza. Kemudian Yasmin Akmaja. Kemudian Muhammad Rafi Hakim. Diambil aja deh. Yang cepat. Kemudian Gazania Aska. Kenapa? Dicari sama apa? Diambil ini loh, dia kan cuma mindahin ini. Kalau foto-foto apa ini? Kemudian Andi Nariswari. Putri Nauratul Izzah. Alaina Syafira. Sanastia Aulianur. Nabila Rizkiana. Muhammad Rafif. Yusuf Rahmat. Friska Aprilia.
Nadira Gali, Riko Yulianto, Nareswara Pradipta, Melati Putri, Armita Lulu, Muhammad Haidar Ardiansyah, Nazifa Akila, Muhammad Ahdan, Aura Putri, maaf, Diva Eka, Nabila Nur Aziza, Faiza Hamidah, Muhammad Bayu Syaputra, Ahmad Zida, Muhammad Syafiq, apakah ada nama yang belum saya panggil? Sekali lagi, apakah ada nama yang belum saya panggil? Paslon 2. Paslon 3. Yes.
Langsung Gi. Baik, setelah dilaksanakan pemilihan, marilah kita saksikan pertunjukan suara yang akan dipandu oleh Saudara Farel Bahtiar Rahim. Paslon 3 sah. Paslon 1 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 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 2 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 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 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Gak sah berarti. Paslon 1 gak sah. Suaranya gak sah. Paslon 3 suaranya gak sah. Ini tuh. Suaranya gak sah. Paslon 2 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 suaranya tidak sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua ROHIS Kota Semarang periode 2026-2027 oleh Saudari Inayatul Maula Fauziah. Kami persilakan.
Berita acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Rohis Kota Semarang nomor 023-Percap-PC.RI Kota Semarang _1-2026. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, telah dilaksanakan pemilihan Ketua Rohis dan Wakil Ketua Rohis Kota Semarang untuk masa bakti 2026 sampai 2027 dengan hasil sebagai berikut. Total penerimaan suara sebanyak 41 suara, suara sah sebanyak 39 suara, suara tidak sah sebanyak 3 suara. Dari hasil pemilihan, pasangan calon nomor urut 1, Aura Putri Larasati dari SMKN 9 Semarang dan Marsha Nabila Adawi dari SMAN 11 Semarang mendapatkan 26 suara. Pasangan calon nomor urut 2, Jian Salma Kamila dari SMAN 11 Semarang dan Rayyan Yusuf Habibi dari SMKN 8 Semarang mendapatkan 3 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3, Aura Aulia SMKN 2 Semarang dan Kanita Zahir El Tabatni dari SMKN 1 Semarang mendapatkan 16 suara. Sehingga dapat ditetapkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, yakni Aura Putri Larasati dari SMKN 9 Semarang dan Marsha Nabila Adawi dari SMAN 11 Semarang sebagai Ketua Rohis dan Wakil Ketua Rohis Kota Semarang untuk Demikian surat ini disusun dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Ditetapkan Semarang 17 Januari 2026. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan orasi pemilihan Ketua Rohani Islam Kota Semarang periode 2026-2027 telah terlaksana dengan lancar. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pasangan ketua dan wakil ketua Rohis Kota Semarang periode 2026-2027 yang terpilih. Semoga dapat mengemban amanah dengan tanggung jawab serta membawa Rohis Kota Semarang menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat ke depannya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad yang berikan selamat kepada terpilih Bisolli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Pengumuman diberitahukan kepada peserta dan panitia yang belum melengkapi biaya pendaftaran dapat membayar pada saat tikung di stemba nanti. Terima kasih. Kami ulangi, bagi peserta dan panitia yang belum melunasi pembayaran uang pendaftaran dapat dilunasi di Transit SMK Negeri 7 Semarang. Terima kasih.